Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Labuan 3, yaitu Bapak Supriyatna SPD, dan juga Dewan Guru semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah, karena dengan izin Allah, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali, bertatap muka, bermuajahah, sekaligus bersilaturahim dalam rangka acara pemaparan visi dan misi SDN Labuan 3. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan sekaligus pemaparan visi dan misi, dan yang keempat yaitu penutup doa. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita buka saja acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Umi Haji, Umi Aceh sebagai acara, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka persiapan menyongsong
pembelajaran yang akan kita lakukan pada tahun 2025-2026. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, saya sebagai pemandu di sini ya. Jadi kita nanti akan sharing bagaimana kita akan melihat ke depan tentang visi dan misi kita tentunya di SD 2023. Pertama-tama kita sebagai umat yang berbakti, umat yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat lahir dan batin, sehat walafiat, dan sebenarnya masih bisa mengikuti acara ini. Untuk itu, tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya juga kita sebagai pengikutnya sampai kiamat. Untuk persiapan kegiatan ini kita akan mengawali dengan bagaimana kita mempersiapkan sekolah kita ke depan tentang tujuan yang akan kita lakukan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, baik dan efisien. Nah, untuk pembelajaran ini tentunya kita harus melihat situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Sekolah kita berada di jantungnya Kecamatan Labuan, berada di tengah kota, jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anak-anak yang kita didik, kita latih, kita bina, kita bimbing, dan kita arahkan. Nah, untuk itu perlu kita punya satu visi dan misi yang harus kita laksanakan pada tahun ini. Kenapa? Karena kalau pembelajaran tanpa punya visi dan misi, tentunya kita tidak akan terarah. Tahun kemarin kita sudah punya visinya adalah bagaimana anak-anak kita menjadikan anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian anak-anak yang soleh, ya, mempunyai karakter yang baik. Nah, untuk kesempatan ini kita telah melakukan itu dan alhamdulillah sudah berhasil. Jadi dalam tahun ke tahun ini kita harus ada banyak perubahan. Perubahan ini harus kita lakukan karena demi era globalisasi, zaman yang sangat penuh dengan media sosial, dengan media digital, maka tentunya kita juga harus mempersiapkan semua itu. Nah, sebelum kita mengingat kepada visi dan misi, tentunya kita harus persiapkan diri dulu. Kitanya sendiri sebagai tenaga pendidik, untuk ibu bapak gurunya tentunya harus disiapkan secara profesional, baik itu tentang akademik maupun non akademik. Nah, apa yang perlu disiapkan? Tentunya banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan, terutama bagaimana caranya kita menjadi seorang guru yang baik dan menjadikan suatu panutan untuk anak peserta didik kita. Ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita, karena yang dinamakan dengan pendidik itu adalah kita yang harus persiapkan lebih awal dan mengetahui sebelum anak-anak tahu. Jadi kita harus betul-betul mempelajari dulu pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik kita, sehingga kita ketika melaksanakan pembelajaran itu tentunya kita sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan. Nah, dalam pembelajaran nanti kita akan mempersiapkan diri kita itu bagaimana caranya untuk memberikan materi yang baik. Tentunya kita harus ada persiapan. Yang pertama kita harus mempersiapkan adalah RPP atau modul ajar. Ya, nah RPP dan modul ajar ini tentu kita harus persiapkan dengan sedemikian rupa disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kurikulum yang sekarang itu sudah semuanya mutlak penuh ya dengan kurikulum merdeka, dengan
ada lagi tahun sekarang itu menggunakan deep learning ya. Jadi ya dari kementerian sekarang itu harus pembelajaran lebih mendalam lagi daripada pembelajaran kurikulum merdeka. Nah tahun ini dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah melakukan modul kurikulum merdeka semua. Nah sebelum ke sana kita harus melihat juga dan mempersiapkan visi kita dan misinya seperti apa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini tentunya kita harus berembuk bersama-sama mencapai seluruh tujuan yang kita laksanakan. Nah, melihat dari tahun kemarin kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik itu akademik maupun akademik itu luar biasa. Perkembangan demi perkembangan di SD kita itu sudah sangat signifikan. Kalau dipresentasikan itu kita sudah 100% lah ya berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tahun kemarin. Jadi anak-anak yang kita bina dan kita didik itu sudah sesuai dengan kurikulum yang kita ajarkan. Nah, untuk itu ke depan pada tahun 2025 ini nanti sampai 2006 kita juga harus melaksanakan lebih baik lagi, lebih giat lagi supaya anak-anak lebih memahami pembelajaran apa yang kita sampaikan. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melihat di sini ada beberapa yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat menjalankannya dengan baik dan kita bisa menyampaikannya kembali kepada teman-teman yang belum hadir di pertemuan ini. Nah, kita di sini akan belajar bersama menyampaikan perumusan visi misi di Satuan Pendidikan SD Negeri Labuan 3. Nah, silakan nanti kita lihat. Nah, ini ada tujuan yang dibuat sementara ini, jadi membangun arah dan tujuan pendidikan dasar. Yang pertama, memahami pengertian visi dan misi satuan pendidikan. Tentunya Ibu Bapak juga sudah tahu ya, sudah hafal apa itu visi dan apa itu misi ya. Nah, mengetahui prinsip dan langkah merumuskan visi dan misi yang baik. Jadi kita itu kalau mau membuat visi tentunya kita harus tahu dulu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum membuat visi juga kita harus melihat sekeliling daerah kita, karena visi itu akan digabungkan dengan beberapa stakeholder lainnya. Tentunya kita membutuhkan aset yang kita miliki, terutama aset sumber daya manusia, yaitu kita sendiri sebagai tenaga pendidik, kemudian dari anak-anak peserta didik, wali murid, ya, apalagi komite bisa jadi aset juga ya. Kemudian selain komite juga lingkungan, ya, lingkungan sekitar itu juga aset kita. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali terhadap sekolah kita. Kalau misalnya di lingkungan kita ada yang punya keahlian dalam bidang seni, olahraga dan sebagainya, bisa kita manfaatkan, bisa kita ajak bekerjasama dengan sekolah kita untuk melatih anak-anak kita. Kemudian selain dari itu juga kita punya yang namanya aset modal, ya, aset-aset yang ada di sekolah itu aset sekolah, dan kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya dan kita bisa rawat dan kita bisa pertahankan, kembangkan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah memberikan contoh visi dan misi untuk sekolah kita ya. Nah, kita lihat di sini apa itu visi dan apa itu misi. Visi di sini adalah gambaran ya. Jadi gambaran yang ideal masa depan yang ingin dicapai pada satuan pendidikan. Jadi gambaran kita ini mau seperti apa? Ya Pak Afif ya. Visi kita mau kemana ini? Mau menjadikan apa ini? Apakah hanya mau pendidikan yang lebih baik lagi ya? Kemudian menjadikan insan yang
mempunyai akhlak yang mulia, kemudian bisa saja memiliki prestasi yang lebih unggul daripada sekolah-sekolah lain ya. Nanti kita lihat. Kemudian menjadi arah utama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kita. Contoh, kita buat di sini ada beberapa visi ya. Tadi ada bola terwujudnya komunitas belajar yang berakhlak mulia, efektif, kreatif, profesional, inovatif dan dinamis. Ini merupakan kepada maksudnya kepada guru ya, tentunya kepada tenaga pengajar. Nah, di sini komunitas belajar ini saya menginginkan kita ini menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa setiap guru kelas masing-masing itu membuat ya, kelompok belajar kelas 1A, 1B, 1C, 1D itu bergabung gitu, membuat pembelajaran atau membuat modul yang sesuai. Jadi jangan sampai kelas A modulnya ini, pembelajaran seperti ini, kelas B-nya begini, kelas C begini. Jadi kita satu sponsor sama, satu visi dan satu misi. Jadi jangan beda, karena kalau beda nanti ada pembeda. Ketika kelas 1A misalnya diajarkannya tentang calistung, mungkin yang ini mah membaca, jangan. Jadi semuanya harus disesuaikan supaya ketika nanti pas ada tes, baik itu PTS ataupun tes akhir ya, itu berarti harus sama. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Oh kelas ini mah katanya lebih unggul, lebih bagus, kenapa ya? Nah ini, jadi kita nanti harus sharing ya Om ya. Nanti kita sharing bersama-sama. Bu Yuli ya, kelas 1 Bu Yuli ya. Nah itu sama-sama lagi Bu Yuli bareng Umi misalnya punya pemahaman seperti ini, itu nanti disampaikan kepada teman-teman guru kelas 1 yang lainnya, supaya nanti ke depannya minggu ini kita belajar ini loh, seperti ini loh, gitu ya. Jadi ada yang namanya keseragaman bersama. Nah, di sini ada inovatif. Nah, tentunya inovatif ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dulu mah P5 ya Pak ya. P5. Nah, P5 ini kan berbagai macam kegiatan. Ada yang membuat produk ya, kemudian ada yang bisa keluar melihat situasi lingkungan sekitar gitu. Jadi tidak hanya P5 itu berjejer tidak di luar kelas ya, menjajakan makanannya, makanan hasil olahan orang tua, jangan. Itu bukan hasil anak namanya. Itu mah produknya produk sales ya, penjualan. Sama aja sih sebetulnya ya. Cuma belajar bagaimana cara menjual ya, atau menjadi seorang sales. Oke, kita lanjutkan. Ini baru contoh ya. Apa nanti yang akan kita buat untuk ke depan tentang visi ini. Sementara ini ada yang perlu ditanyakan, Ibu Bapak Guru, mangga sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Apakah kira-kira contoh visi misi ini masuk ke dalam kriteria kita di sekolah bertiga, atau harus ada penambahan atau revisi lagi? Ini mudah ya bagi kita, tapi memang tidak mudah untuk mencari visi ya. Karena apa? Harus dianalisis dulu sama kita. Lingkungan kita tidak sembarangan kita membuat visi ya. Karena visi itu ya tujuan utama kita nanti. Harapan kita ke depan seperti apa anak-anak itu ya. Itu juga belum dengar nih dari luar. Apakah anak-anak kita yang lulus sekolah itu semuanya bisa membaca, lulus di sekolah yang mereka harapkan atau tidak? Kalau tidak lulus berarti ketara dengan kita ya. Definisi misi. Misi adalah langkah strategi. Berarti kita harus lakukan untuk mencapai visi. Nah, di dalam visi itu ada misi. Kayak di filmnya Pak Apenan, Mission Impossible. Ya. Impossible apa? Impossible mungkin tidak mungkin. Misinya tidak mungkin, tapi bisa saja mungkin terjadi. Nah, di dalam misi ini ya kita harus
tercapai. Bagaimana caranya kalau mau tercapai? Tentunya harus dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti yang ada dalam misi itu. Nah, misi apa yang harus kita lakukan? Lihat. Satu, ya, menyelenggarakan pembelajaran yang dinamis, kreatif, dan partisipatif yang mampu meningkatkan dan mengembangkan beragam potensi yang dimiliki pendidik dan peserta didik. Dua berarti kita, ya, antara pendidik dan peserta didik. Pendidik tentunya akan memberikan suatu gambaran kepada anak-anak supaya mereka mempunyai, ya, pemikiran-pemikiran yang inovatif. Tentunya harus diberikan kisi-kisi dulu sama kita. Agar apa? Agar anak-anak tersebut terinspirasi, membayangkan, ya, bagaimana caranya harus membuat misalkan kapal terbang itu, ya, yang menggunakan, ya, dari kertas, ya, menggunakan kertas tuh. Kan itu kan kalau kita tidak kasih gambaran dulu mereka nggak mau seperti itu, ya. Nah, kenapa bisa melayang? Nah, itu bisa mereka pelajari dengan gaya pikiran mereka masing-masing. Nah, kalau kita sebagai tenaga pendidik itu cuma bisa mengarahkan, ya, meluruskan, memberikan pandangan, biarkan mereka berkembang sendiri untuk memberikan inspirasi mereka masing-masing. Baru kita akan mengarahkannya supaya kesempatan mereka untuk melakukan inovasi itu lebih baik lagi. Kemudian meningkatkan profesional pendidik, ya. Bagaimana caranya meningkatkan profesional pendidik? Ya, tentunya kita harus mempunyai persiapan yang lebih baik. Ketika kita mau masuk, mau mengajar ke kelas, harus ada persiapan. Jangan sampai masuk ke kelas nanyakan kepada anak-anak, anak-anak, hari ini kita belajar matematika, misalkan. Kemarin belajar matematika di mana ya? Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Menjalin komunikasi dan kolaborasi yang santun dan harmonis serta dinamis. Nah, ini yang perlu kita pertahankan, ya. Komunikasi, ya. Kemudian apalagi yang namanya kolaborasi itu penting bagi kita. Jangan MM. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada ibu bapak, ya, di Labuan Tiga ini yang namanya kekenceng namanya pakai piring pakai tromboni, ya, di rumah tangga itu, ya, atau wajar nama bertak-bertek seletik mah, sompel seletik wajar, itu mah sudah umum. Nah, di kita pun demikian, tidak selamanya kita kompak, ya, tidak. Memang ada juga perselisihan, tapi selisih paham itu demi kemajuan sekolah, bukan selisih pahamnya berarti saling menjatuhkan, bukan. Itu juga bagus, ya. Kenapa? Karena untuk menjadikan sesuatu menjadi luar biasa itu butuh pemikiran yang matang. Tidak hanya mengikuti kehendak seseorang, tapi kita memutuskan suatu masalah itu harus diilmukan bersama. Oke, ini perlu kita laksanakan, ya. Hanya secuil misi ini manfaatnya sangat besar. Betul nggak? Ya, di sini ada kreatif, partisipatif, ya. Kemudian kemampuan, potensi yang dimiliki oleh peserta didik maupun pendidik, ya kan, meningkatkan yang jelas mah keprofesional dan kita sebagai seorang pendidik. Awas jangan menonton, jangan sampai jalan di tempat. Nah, ini prinsip perumusan visi dan misi. Ada prinsip-prinsipnya. Jangan kita asal membuat visi atau misi. Pertama, berorientasi pada masa depan. Jelas, ya? Kita lihat nih masa depan itu seperti apa nih? Orientasi Labuan Tiga nih, ya. Visi itu, ya, kita juga bisa masukin ke dalam bangunan. Ya, bangunan kita ini pengennya nih bangunan ini kita ditingkatkan nih, ya, karena sudah terlalu banyak siswa masuk ke kita, tapi bangunannya nggak ada. Di sini apa? Oh, berarti meningkatkan fasilitas, ya. Boleh, berarti kita harus melakukan proposal, ya,
dinas pendidikan, baik itu di daerah ya, pemerintah daerah maupun ke pusat. Boleh, itu namanya ada yang namanya usaha kita, ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan terwujud. Nah, kemudian relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Buku visi itu jangan sampai melenceng, tidak sesuai dengan kondisi dan situasi di sekolah kita. Selanjutnya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila. Ya, sudah umum itu. Jadi setiap insan yang ada di negara Republik Indonesia harus ya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila. Kita itu ya berbangsa, harus patokannya kepada Pancasila. Kenapa? Karena kita itu bukan negara komunis, bukan. Ya, kita itu negara apa? Demokrasi. Bebas ya, mempunyai hak masing-masing. Pemaparannya yang luar biasa mantap ya, ilmu untuk kita semua, dan juga semoga kita semua dapat mengimplementasikan visi dan misi Sekolah Dasar SDN Labuan 3 supaya menjadikan sekolah kita lebih baik, lebih maju, lebih hebat, dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hidup SDN Labuan 3. SDN Labuan 3 gemilang. Selanjutnya, mari kita tutup saja acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena dari awal sampai akhir tadi kita sudah mengikuti alurnya, dan juga tadi ketika ada sesi tanya jawab semuanya sudah paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Jadi alhamdulillah saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya dan partisipasi semuanya, dan juga saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan karena saya manusia biasa. Al-insan makhluk Indonesia, manusia itu tak luput dari kesalahan dan kegelapan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.